Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa ataman naf'a bihi wa biulumihi bidarain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala tafakkaru fi kulli syai'in wala tafakkaru fi dzatillah. Hadirin hadirat, mustami'in mustami'at di mana saja berada, rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan, menjalankan tugas-tugas hidup kita sebagai hamba Allah, yaitu taat, beribadah kepada Allah. Baru saja kita mengerjakan salat maghrib secara berjamaah, kemudian kita mengikuti majelis taklim pengajian melalui radio Masjid Agung Jami' Malang ini. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu yang kita dengar sedikit maupun banyak dijadikan ilmu yang manfaat, maslahat fiddin wa dunya wal akhirah. Pengajian kita pada minggu yang lalu kita masih mengikuti makalah yang disampaikan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tentang orang yang mampu mencapai tingkatan muqarrabin, derajat muttaqin, yaitu adalah orang-orang yang diberikan rizki oleh Allah. Yang pertama adalah berupa kejujuran, jujur ucapan, jujur perbuatan, jujur ketika berjanji, jujur dalam melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hatinya di samping itu selalu qanaah, qalbun qaniun, hatinya qanaah. Qanaah itu ridho terhadap pemberian Tuhan. Allah sudah membagi rezeki, ada yang banyak, ada yang sedang, ada yang sedikit. Ridho terhadap pembagian Tuhan, itu namanya qanaah. Kemudian yang kedua adalah sabar. Sabar yang sempurna. Sabar menjalankan perintah Allah, sabar menjauhi larangan Allah, sabar ketika menerima cobaan, musibah dari Allah, disertai dengan syukur ketika mendapatkan nikmat Allah. Sabar ketika menerima musibah, syukur ketika menerima nikmat. Kemudian berikutnya yang ketiga adalah fakrun daimun, orang yang selalu merasa butuh, tapi butuh itu butuh kepada Allah, bukan butuh kepada makhluk. Karena makhluk itu tidak bisa berbuat apa-apa, yang bisa menolong kita hanyalah Allah. Maka
manusia hendaknya butuh kepada Allah. Dalam Al-Quran Allah menyatakan bahwa manusia ini adalah makhluk yang paling butuh kepada Tuhan. Ya ayyuhan nas antumul fuqara. Kamu semua ini adalah orang yang paling butuh kepada Tuhan. Yang didhawuhi oleh Allah itu manusia. Walaupun seluruh makhluk ini butuh kepada Allah, tapi kenapa di situ yang oleh Allah yang didhawuhi itu manusia? Ya ayyuhan nas. Kata para ulama tafsir, karena manusia ini kadang-kadang ngaku kaya gitu. Sombong, itu manusia. Ya. Maka oleh Allah diingatkan sebetulnya yang paling lemah itu manusia, yang paling butuh. Andai kata tidak ada pertolongan Allah, ya tidak bisa. Sejak lahir manusia itu butuh pertolongan. Kalau kita melihat kewan itu begitu lahir sudah bisa berdiri sendiri. Ayam itu begitu lahir langsung bisa makan sendiri. Tapi kalau manusia kan didulang, digendong, lemah. Jadi manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah, membutuhkan pertolongan. Kalau tidak ditolong, mati. Maka manusia itu sangat butuh kepada Allah. Jangan sombong. Butuh itu kepada Allah. Maka orang yang selalu butuh kepada Allah, itu baik. Ya, orang itu tidak sombong. Selalu butuh kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau tidak ada pertolongan Allah, mana mungkin kita bisa sholat, berdiri, berjalan, melihat, mana mungkin. Jadi kita dapat melakukan ibadah ini adalah semata-mata karena pertolongan Allah. Jadi ada na'budu itu syariat, nasta'in itu hakikat. Jadi hakikatnya manusia itu bisa beribadah adalah karena pertolongan Allah itu. Fakrun daimun disertai dengan zuhud. Zuhud itu artinya orang yang tidak cinta kepada dunia. Dunia itu ditinggalkan dengan hatinya. Hatinya tidak cinta. Walaupun dia punya harta kekayaan yang banyak, tapi hatinya sama sekali tidak cinta kepada. Digunakannya hartanya itu untuk mencari ridho Allah. Digunakan untuk ibadah, membayar zakat, membayar sedekah, amal jariah. Hartanya tidak ditumpuk-tumpuk. Ya, karena apa? Walaupun dunia itu menyenangkan, tapi ada yang lebih bagus dari dunia, maka dia mencari yang lebih bagus daripada dunia itu adalah akhirat. Itulah artinya zuhud. Disertai dengan zuhud. Hartanya digunakan untuk ibadah. Ya, karena kita tidak tahu apakah yang diterima oleh Allah SWT daripada ibadah kita. Itu kita tidak tahu. Manusia tidak tahu tentang umur yang sudah kelewat itu, apa yang dilakukan oleh Allah terhadap umur kita yang sudah kelewat. Apa ibadah kita diterima atau tidak, kita tidak tahu. Kemudian apa yang akan terjadi, yang akan kita alami, manusia pun juga tidak tahu. Maka orang mukmin itu kata Rasulullah, ala makhafataini, ada di dalam dua kekhawatiran. Itu orang mukmin. Khawatir yang lalu itu, ya kalau amal saya diterima, kalau tidak. Kemudian yang akan datang, apakah saya itu nanti husnul khotimah atau su'ul khotimah. Maka selalu hati-hati. Itu orang mukmin. Ya. Maka di dalam kehidupan dunia, orang tadi itu zuhud. Artinya tidak cinta. Untuk apa harta itu? Saya mendapatkan harta banyak, nanti kalau saya mati ya tidak saya bawa. Maka lebih baik harta ini saya kirim ke akhirat sana, saya nanti ketemu dengan pahalanya gitu. Karena tidak ada dibawa itu.
Maka zuhud itu adalah sikap orang mukmin yang sudah tinggi tingkatannya. Kemudian berikutnya lagi adalah yang keempat, tafakur, merenung, memikirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Fikrun daimun, berpikir, merenung kekuasaan Allah. Langit yang begitu luas tanpa batas, dengan matahari, bulan dan bintang-bintang yang berjuta-juta. Dari langit Allah menurunkan hujan, meniupkan angin. Bumi yang begini agung, dengan berbagai macam makhluk yang ada di permukaan bumi ini, flora dan fauna. Ada gunung-gunung, ada lautan yang luas, ada pepohonan yang menjulang tinggi, tanaman-tanaman, rumput-rumput, bunga-bunga. Ada binatang-binatang, hayawan ciptaan Tuhan. Ada yang besar, ada yang sedang, ada yang kecil. Kecil sekali seperti semut. Itu semua adalah ciptaan Allah. Maka kita orang mukmin diperintah supaya sering-sering berpikir seperti itu. Alangkah maha kuasanya Allah itu. Allahu Akbar. Maka salat 5 waktu kita mengucapkan Allahu Akbar itu, Allah, hanya Allah yang maha agung menciptakan semuanya ini. Ya, berbagai macam binatang ciptaan Tuhan. Ya, ada yang kakinya 4, ada yang kakinya 2, ada yang kakinya banyak, ada yang tidak punya kaki tapi bisa jalan bahkan lebih cepat daripada yang punya kaki. Itulah ular, berjalan dengan perutnya. Itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Semut, nyamuk yang begitu kecil, nyamuknya saja begitu kecil, betapa kecilnya kaki, betapa kecilnya matanya. Bagaimana Allah menciptakan matanya nyamuk itu, seberapa? Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Itu kita disuruh berpikir, merenung keagungan Allah. Maka para sufi menganjurkan merenung ini terutama pagi dan sore. Sesudah sholat subuh, para ulama sufi menganjurkan kita jangan bicara, jangan ngomong dulu. Tetap menghadap kiblat, kita tidak ngomong, tetap berzikir. Ya. Atau membaca Al-Quran, tadabbur, merenung. Sampai matahari terbit, barulah salat 2 rakaat. Itu petunjuk daripada para aulia. Karena apa? Permulaan hari. Kalau orang itu permulaan harinya sudah seperti itu, nanti sehari dia dalam keadaan baik. Tapi kalau sudah permulaan hari aja sudah semrawut, nanti sehari itu semerawut itu. Maka bukrotan wa asila, subhanallahi bukrotan wa asila, pagi dan sore. Itu adalah waktu yang sangat tepat untuk merenung, memikirkan kekuasaan Allah. Fikrun daimun wa ma'ahu batnun daimun, disertai dengan perut yang tidak terlalu kenyang. Syukur kalau banyak puasa. Karena kalau orang itu perutnya kenyang, tidak bisa berpikir. Ya, pikirnya ini akalnya tumpul karena terlalu kenyang perutnya. Maka Sayyidina Abu Bakar mengatakan pikiran itu disertai dengan perut yang lapar. Pada saat perut lapar itu, maka jernih pikiran orang itu menjadi jernih. Fikrun daimun. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tafakkaru, berpikirlah kamu sekalian, fi kulli syai'in, di dalam segala hal. Jadi apa saja yang kita hadapi itu dipikir, direnungkan. Ya, alam ini begitu luas, pikir. Sampai yang sekecil-kecilnya tadi itu pikir. Fi kulli syai', segala, untuk mengagungkan Allah.
Tafakkaru fi kulli syai wala tafakkaru fi dzatillah. Tak, kamu jangan saya berpikir tentang zatnya Allah. Pikirkanlah ciptaannya. Dengan memikirkan ciptaannya ini manusia bisa menyimpulkan keagungan Tuhan. Itulah sebabnya salat itu pada saat doa iftitah itu inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Aku hadapkan wajahku. Aku hadapkan wajah hatiku kepada pencipta langit dan bumi. Jadi kata-katanya bukan inni wajjahtu wajhiya lillahi, tidak. Tapi lilladzi fataras samawati. Walaupun itu artinya juga Allah. Cuma kenapa kok fataras samawati wal ardh? Kita disuruh berpikir pencipta langit dan bumi yang begini luas dan begini agung. Itu ya. Kita disuruh berpikir tentang ciptaan Tuhan. Jangan berpikir tentang Tuhan itu bagaimana zat Allah itu. Tidak mampu. Memikirkan makhluk Allah saja banyak yang kita tidak mampu. Kau memikirkan Tuhan yang menciptakan. Banyak alam ini yang akal manusia itu tidak sanggup untuk berpikir. Oleh Allah diberikan contoh. Air itu yang dipakai untuk nyiram tanaman sama air. Tanah yang ditanami pun juga sama. Ya tak? Tapi kenapa rasanya tanaman itu lain-lain? Ada yang manis, ada yang kecut, ada yang hambar, ada yang pedas. Manis pun macam-macam manis itu. Tanahnya sama, airnya sama. Itu akal manusia tidak sanggup. Hanya Allah yang Maha tahu. Ya, banyak sekali contohnya. Maka oleh Rasulullah kita diperintahkan untuk berpikir tentang ciptaan Tuhan. Pikirkan betapa besarnya Allah itu, betapa agung Allahu Akbar. Jadi hanya Allah yang harus diagungkan. Jangan mengagungkan yang lain. Maka orang yang mengagungkan selain Allah itu dinamakan tersesat. Sesat. Bukan Tuhan kok dituhan-tuhankan. Ya, bukan Tuhan kok dipertuhankan. Yang Maha Agung hanyalah Allah, gitu ya. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kirim surat kepada Raja Najasyi, Raja Ethiopia itu waktu itu. Disurati waktu itu Kanjeng Nabi di Mekah. Yang membawa surat Kanjeng Nabi itu anak pamannya namanya Ja'far bin Abu Thalib. Membawa surat, sampaikan pada raja, karena umat Islam di kota Makkah selalu ditekan oleh orang kafir. Kanjeng Nabi ingin supaya umat Islam itu agak selamat ya daripada tekanan orang kafir, ingin hijrah yang pertama yaitu ke Habasyah ini, ke Ethiopia. Kirim surat kepada raja. Isinya apa? Raja diajak supaya masuk Islam. Anda masuk Islam, aslim taslam. Kalau Anda masuk Islam, Anda selamat. Tapi kalau Anda menolak tidak masuk Islam, Anda akan menanggung dosa Anda sendiri dan dosa rakyat yang Anda pimpin. Benar oleh Rasulullah dinyatakan bahwa saya percaya Nabi Isa. Nabi Isa itu adalah anak Maryam, diciptakan oleh Allah dari ruh, sebagaimana Allah menciptakan Nabi Adam dulu. Ya, jadi bukan Tuhan. Itu dikirim surat Rasul. Kemudian Rasulullah minta supaya umat Islam yang datang kepada Anda dilindungi dengan baik, diselamatkan. Ya, kemudian setelah raja membaca surat ini tertegun, menyimpulkan bahwa yang kirim surat ini bukan sembarang orang. Yakin, percaya bahwa ini adalah Nabi. Akhirnya beliau membalas, dia iman. Ya, dia percaya bahwa Kanjeng Nabi itu Rasulullah. Umat Islam di situ dilindungi. Umat Anda selamat di sini. Saya lindungi dengan baik. Mereka kerasan umat Islam itu. Beberapa bulan di sana,
kemudian ditarik kembali oleh Rasulullah. Ya, para bapak ibu hadirin, bahwa berpikir tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh berpikir tentang zat Allah karena tidak mampu. Ya. Kata Rasul, fa inna bainas sama'is sabi'a ila kursihi, antara langit yang ketujuh, langit yang paling tinggi, sampai kepada kursiyuhus samawati wal ardi, sab'ata alafi nur, masih ada 7.000 cahaya. Baik. Dari antara langit 7 sampai kursi itu masih ada 7.000 cahaya. Terus wa huwa fawqa dzalik, Allah di atas itu. Jadi manusia tidak akan mampu berpikir tentang zat Allah. Pikirkanlah ciptaan Allah ini. Gitu ya. Maka kita berpikir itu merupakan ibadah karena perintah Allah. Perintah Allah dan perintah Rasulullah. Kita berpikir untuk menambah keimanan gitu. Pagi, sore, cari waktu, disempatkan berpikir walaupun tidak lama. Kata-kata Nabi, tafakkur saatin, berpikir walaupun hanya sesaat, itu nilainya sama dengan ibadah 60 tahun ya. 60 tahun tapi tidak ada pikir-pikirnya gitu. Masih kalah dengan pikir-pikir sesaat. Jadi ibadah itu gitu. Itulah sebabnya saya dulu usul, kalau bisa nanti Masjid Jami yang akan kita bangun ini nanti punya kubah yang bisa terbuka seperti Masjid Nabawi itu. Bisa terbuka untuk apa? Melihat bintang gitu. Berpikir. Jadi ibadah itu bukan hanya sholat saja. Melihat bintang itu ibadah. Berpikir. Sambil mengucapkan doa, Rabbana ma khalaqta hadza batila, subhanaka faqina adzabannar. Ya Allah, Engkau ciptakan, tidaklah Engkau ciptakan semua ini, langit yang begitu luas dengan bintang-bintang yang gemerlapan, tidak sia-sia ya Tuhan. Ma khalaqta hadza batila, tidak sia-sia. Subhanaka faqina adzabannar, maha suci Engkau ya Allah, selamatkanlah kami dari api neraka. Itu pada saat melihat bintang. Kata Rasulullah dalam hadis itu, barang siapa yang melihat bintang dan membaca doa ini, orang itu diberikan pahala sebanyak bintang yang dilihatnya. Silakan Bapak Ibu, sekali-kali kita keluar rumah melihat bintang di langit, baca Rabbana ma khalaqta hadza batila, subhanaka faqina adzabannar. Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili di dalam tafsirnya mencantumkan hadis itu. Hadis sabda Rasulullah yang menyatakan orang yang melihat bintang sambil membaca doa itu diberikan pahala sebanyak bintang. Itu hadis sahih. Maka di sini Rasulullah memerintahkan supaya pikir ciptaan Tuhan itu, langit, bumi yang begitu luas, renungkan untuk mendapatkan keimanan Allah Maha Agung. Gitu ya. Waruya, dilanjutkan ya. Waruya lan den riwayatake annahu setuhune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh Kanjeng Nabi, rahimallahu, welas sapa Gusti Allah kauman ing kaum yahsabuhum kang nyono ing kaum sapa annasu para menungsa dinyono mardo ing pira-pira wong kang lara, wa mahum hale ora nono sapa kaum iku bimardo kelawan wong kang lara. Allah mencintai orang yang dianggap sakit oleh orang banyak. Orang banyak mengatakan orang sakit itu karena orang itu begitu tawaduknya, begitu merasa takutnya kepada Allah, sama sekali tidak ada sikap kesombongan. Karena yang patut sombong itu hanya Allah, manusia tidak patut sombong.
Barang siapa yang ada sombong dalam hatinya, haram masuk surga, kan itu ya. Orang yang di dalam hatinya ada sombong, walaupun seketil semut, tidak akan masuk surga, kata Rasul. Tidak boleh sombong. Maka itulah yang ditakutkan oleh para nabi, oleh para wali. Mereka itu sangat takut pada Allah. Maka dengan takut kepada Allah itulah mereka sikapnya begitu rendah, merendah, ya, sampai orang lain mengatakan sakit, bapak itu sakit, padahal tidak sakit. Mereka banyak menangis, takut kepada Allah. Sayyidina Abu Bakar itu kalau sudah sholat nangis. Sayyidina Umar itu kalau sudah sholat ada suara seperti air yang sedang direbus, ya, air itu berbunyi klok 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 klok, saking takutnya kepada. Itulah sikap daripada orang-orang yang betul-betul takwa kepada Allah. Karena tadi itu merenung dengan kekuasaan, ketika melihat alam atau juga melihat Al-Quran, membaca Al-Quran sambil tadabbur, merenungkan isinya, itu orang menangis, ya. Allah kasih sayang kepada orang yang disangka, dikira oleh orang banyak itu orang sakit, padahal tidak, gitu. Ini kan karena sikapnya tadi itu, orang itu seperti, ya, sangat takutnya kepada Allah. Rawahu ngriwayatake ing hadis sapa Ibnul Mubarak. Wal khamisu utawi kang kaping 5. Ya, kemudian 4 sudah, sekarang yang kelima. Iku husnun prihatin, daimun kang langgeng, ma'ahu iku sertane husnun khaufun mutasilun utawi wedi kang sambung, kang sinambung, rasa takut kepada Allah. Tadi itu ya, di samping pikir-pikir kemudian timbul rasa takut. Ya, kalau saya ini dimurkai oleh Allah, saya melakukan dosa, ya, saya tidak mengerjakan perintah Allah dengan baik, ibadah kita sangat kurang, banyak perintah Allah yang tidak dikerjakan. Ya, Allah perintah supaya kita ini banyak berzikir, uzkurullaha dzikran katsira, tapi kita tidak, banyak lupanya. Oleh karena itu kita merasa dosa itu dosa. Maka para wali itu mereka dosanya bukan dosa nonton, bukan dosa maksiat. Dosanya wali-wali itu adalah kalau lupa kepada Allah, ya, lupa kepada Allah 1 menit mereka merasa dosa, gitu. Karena Allah memerintahkan tadi itu, uzkurullaha dzikran katsira, zikirlah kamu kepada Allah sebanyak-banyaknya, qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, pada saat berdiri, pada saat duduk, pada saat berbaring. Kita mana? Banyak lupanya. Wong sholat saja kadang-kadang ya tidak zikir. Sholat mulai Allahu Akbar sampai salam tidak ingat Allah. Yang diingat pekerjaannya, kesibukannya, merasa dosa. Itu seharusnya begitu. Ya. Yang kelima adalah husnun daimun, merasa prihatin karena kekurangan dirinya. Ya. Wa khaufun mutasilun, merasa takut kepada Allah. Bagaimana ceritanya para nabi dulu? Ya, begitu takutnya kepada Allah para nabi itu. Ruwiyah dan riwayatake anna hustune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku qala, dawuh sapa Kanjeng Nabi, lau ta'lamuna, lamun weruh sira kabeh, umpama kamu sekalian tahu, ma ing barang lakum kados sira kabeh, pahala ya. Andai kata kamu tahu pahala-pahala yang dijanjikan oleh Allah kepada kamu, ya indallahi ana ing ngersane Allah, la ahbabtum, mongko yakti demen sira kabeh, antajdadu ing yen to tambah-tambah sira kabeh
apane fakotan fakire wahajatan lan hajate. Jadi menunjukkan bahwa orang yang oleh Allah diberikan tidak diberikan rezeki dunia yang banyak, ya, orang itu miskin harta, itu sebetulnya disayang oleh Allah, itu ya, disayang, ya. Jadi orang miskin itu jangan disangka oleh Allah dimurkai, tidak, ya. Jadi orang miskin itu justru dicintai oleh Allah, tapi kalau dia itu sabar, ridho, nah, ya dah, sabar, ridho. Bahkan ada hadis menerangkan bahwa nanti orang miskin itu masuk surga lebih dulu dibanding orang kaya. Selisih setengah hari, kata Rasul. Setengah hari akhirat itu sama dengan 500 tahun dunia, katanya. Kan kita ada hadis ya. Maka berbahagialah Anda yang oleh Allah tidak ditakdirkan jadi orang kaya. Sabarlah. Tapi yang ditakdirkan jadi orang kaya juga syukur, alhamdulillah. Banyak digunakan untuk ibadah hartanya. Jadi orang mukmin itu tidak ada yang jelek. Kalau kaya syukur, alhamdulillah, saya gunakan harta saya untuk akhirat. Ini masjid Jamek mau dimulai bangun, saya akan bantu, ya, sebanyak mungkin. Tadi itu saya mendengarkan seorang santri khutbah, isinya kok bagus sekali, bahwa ada seorang wanita suaminya meninggal, ya, pada saat sakaratul maut itu suaminya itu mengatakan begini, andai kata engkau lebih jauh. Itu yang pertama. Yang kedua, andai kata yang baru. Yang ketiga, andai kata semua, kata gitu. Kemudian mati, gitu. Kemudian istrinya itu bingung, ada apa, kenapa kok mengatakan begitu. Kemudian sowan kepada Rasulullah, ya Rasul, suami saya itu pada waktu menjelang mati kok begitu ya. Apa itu? Ya, Rasulullah tahu. Oh, suamimu itu pernah pada saat berangkat ke masjid, ya, ada orang yang jatuh, kemudian dia kasih sayang, orang itu dibangunkan, ya, kemudian diajak bersama-sama pergi ke masjid. Nah, kemudian pada saat mati oleh Allah ditunjukkan pahalanya itu. Pahalanya menolong orang tadi itu. Kemudian dia mengatakan begini, andai kata lebih jauh lagi dari tempat orang jatuh tadi itu ke masjid jauh, lebih jauh lagi, betapa besar pahala yang aku terima. Ya, andai kata lebih jauh, pahalanya lebih besar. Kemudian yang kedua, suamimu pernah di jalan itu melihat orang kehujanan, suamimu itu pakai mantel, kemudian dia sayang kepada orang yang kehujanan tadi itu, ya, dia membawa mantel dua, kemudian mantelnya itu yang satu baru dipakai sendiri, yang lama diberikan kepada orang yang kehujanan tadi itu. Pada saat mati ditunjukkan oleh Allah betapa besarnya pahala menolong orang, yaitu membantu memberikan mantelnya tadi itu. Andai kata yang baru, betapa pahalanya lebih tinggi. Kenapa kok yang diberikan orang yang lama itu. Biasanya kan kita begitu ya. Biasanya kita kan begitu. Sing nyaranya digawe dhewe, sing lawas di kena wong itu deh. Andai kata yang baru,
betapa pahalanya lebih tinggi. Itu ya. Kata Rasulullah itu. Kemudian yang ketiga, suamimu itu pernah makan roti, ya. Kemudian tengah-tengah makan roti ada pengemis datang. Nah kemudian roti yang separuh diberikan pada pengemis tadi itu, dia makan yang separuh. Maka andai kata semuanya, gitu. Kata-kata kan begitu. Pada saat mati suamimu ditunjukkan pahalanya memberikan sedekah roti tadi itu. Dia menyesal. Kenapa kok hanya separuh? Betapa besarnya pahala saya andai kata semua roti itu saya berikan. Itu ya. Maka di sini kan diterangkan, andai kata kamu tahu, kata Rasul ya, pahala-pahala yang dijanjikan oleh Allah kepada kamu, pasti kamu ingin lagi amal. La ahbabtum an tazdadu faqatan, ya ta? Wahajatan. Maka para hadirin, marilah kita mumpung kita ini masih diberikan sisa umur tinggal berapa, hanya Allah yang tahu. Kurang berapa hari, tinggal berapa minggu, berapa bulan, berapa tahun, wallahu alam. Tapi yang pasti kalau sudah datang waktunya, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdim. Sudah tidak bisa lagi ditambah. Rawahu Tirmidzi, hadis riwayat Imam Tirmidzi. Warwiyalan dan riwayatake annahu stune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi, kafa wis cukup bil mar'i, ya, maring wong siji apane ilman ilmune. Cukuplah orang itu dikatakan orang alim, orang yang punya ilmu, an yasha yen wedi sapa mar'i Allah ing Allah. Jadi ciri khas orang yang alim itu adalah takut kepada Allah. Itu Rasulullah bersabda sesuai dengan firman Allah, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ciri-ciri khas daripada orang alim itu adalah takut kepada Allah. Ya, cukuplah orang itu dikatakan orang alim apabila orang itu takut kepada Allah. Karena apa? Ilmu itu manfaatnya adalah untuk takut pada Allah. Kalau orang itu tambah pintar kok tidak takut sama Allah, maka orang itu tambah jauh pada Allah. Ya. Wa kafa bil mar'i jahlan an yu'jaba bi nafsi. Wa kafalan wis cukup bil mar'i maring wong siji apane jahlan bodhoe. An yu'jaba yen ta ujub sapa mar'i bi nafsihi kelawan awak dhewe ne mar'i. Orang yang ujub itu membanggakan dirinya sendiri. Ya, seolah-olah dia bisa berbuat begini. Semua perbuatannya itu adalah dari dia. Itu namanya ujub. Ya. Menurut istilah bahasa anak-anak itu GR, gede rumangsane. Itu adalah orang bodoh kata Rasul. Orang yang gede rumangsane. Ya. Padahal semua itu hanyalah dari Allah. Termasuk kita dapat ibadah, ya, kita mendapatkan ilmu, semua itu hanyalah dari Allah. Maka kembalikanlah seluruhnya kepada Allah. Rawahul Baihaqi, wallahu a'lam bissawab. Allahumma shalli ala Muhammad maulaya sholli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim.
samani dahru doi man wastajartu bihi illa waniltu jiwa ron min hulam yudomi maula sali wasa inta iman abada ala habibika khairil khalqi kulli walal tamastu ghinad taroini min yadihi illa stalam tunnada min khairi mustalami maula ya salli wasa minta iman abada ala habibika khairil khalqi kulli la tungkiril wahyamin ru'yahu inna lahu qalban idza namatil ainani lam yanami maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal awali muqtahami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya Allah. Allahumma zidna ilman nafi'a wa qalban munawwara wa fahman sahiha wa lisanan nasiha wa i'tiqadan yaqina. Allahumma ij'alna 'aliman fi ilmik wa shalihan fi ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.